Ya, kembali lagi di channel kita WildX Pips. Kita seperti biasa mencoba untuk menganalisa market selama 1 minggu ke depan. Karena untuk trading future ini ya, forex, gold, dan mungkin ada teman-teman yang lain trading di instrumen lain, ini selalu cukup untuk menarik ketimbang yang trading spot ya, karena cuma bisa buy. Di sini kita bisa buy, bisa sell juga gitu, karena ini future. Untuk keterangan yang lebih lanjut tentang itu semua mungkin bisa dicari sendiri ya, penjelasannya seperti apa. Banyak-banyak channel-channel lain yang udah coba untuk menjelaskan ini semua. Oke, seperti biasa untuk yang pertama ya, kita punya Euro USD. Ya, kalau kita lihat selama 1 minggu kemarin ya, pergerakan USD itu ya memang masih di area yang di situ-situ aja gitu. Ya, karena memang pergerakan Euro USD ini menunggu keputusan The Fed tentang interest rate. Ya, setelah kemarin diumumkan memang interest rate itu ditahan, nggak naik, nggak turun, tetap di 5,5%. Jadi setelah kemarin ada pengumuman itu, kalau suku bunga di Amerika itu tidak naik dan tidak turun ya ditahan, dan baru dia bergerak di hari Jumat pada saat NFP. Oke, kita coba lihat pergerakan selama seminggu kemarin ya. Ini seperti biasa untuk yang baru join di sini, seperti biasa nih kita selalu analisa mingguan itu dengan time frame daily ya, supaya bisa lebih melihat bigger time frame ya. Oke, jadi kalau kita lihat selama seminggu kemarin ya, jadi minggu lalu market itu close di sini ya. Lalu masuk di hari Senin dia turun dan Jumat naik. Oke, jadi pertanyaannya untuk prediksi ini ya, kita bukan berarti mau mencari entry point di time frame daily ini gitu, nggak mungkin, karena zone-zonenya atau entry point-nya itu terlalu besar gitu, jadi risk-nya pun juga besar. Oke, jadi kalau kita lihat ini dari hasil news NFP kemarin ya, memang hasilnya jelek ya, makanya ini Euro USD ini naik. Jadi kalau kita lihat selama hari Jumat kemarin sebelum news, dia open market di sini ya, sempat beberapa jam bermain-main turun sedikit dan akhirnya dia close-nya di sini. Oke, jadi kalau kita lihat di mana tujuan dia yang terdekat yang akan dia tuju, sepertinya kalau saya lihat memang udah sampai ya. Kita punya zone SNR di sini. Kita punya zone SNR di sini. Dan sepertinya memang udah sampai ya. Tapi apakah nanti begitu hari Senin open market terus abis itu dia akan langsung turun begini? Nah, itu kita belum tahu. Jadi kita untuk teman-teman yang mungkin yang baru gabung ya, kita trading ini pakai SNR, support dan resisten. Jadi kita lihat dulu dia kemana bergerak baru kita ikut ya. Jadi kita nggak bisa main tebak-tebak seperti teman-teman yang lain gitu kan, di channel-channel lain dia punya zone di sini misalnya, habis itu pasang sell limit di sini, habis itu udah ditinggal. Kita nggak kayak gitu. Kita nunggu satu kepastian atau konfirmasi kalau dia memang ke arah yang kita mau gitu loh. Oke, jadi untuk Euro USD ya kita lihat dulu, kita punya zone di sini tadi ya. Apakah dia terus naik ke atas ataupun tidak ya kita tunggu besok. Tapi kalaupun masih mau dia naik sedikit lagi gitu ya, kita punya zone ini di sini. Silakan dicoret-coret sendiri di chartnya. Oke, Euro USD. Kita next ke JJ ya. Kita next ke JJ.
Ini saya baru install lagi MetaTrader saya, jadi butuh waktu sebentar nih untuk untuk loading chartnya ya. Oke, nah ini untuk GJ ini ya, GBP JPY ini ya. Memang kemarin saya tahulah ini kemarin yang trading di pair ini banyak yang terciduk gitu. Bukan banyak yang profit, banyak yang terciduk gitu. Udah ngaku aja lah. Ya, jadi selama 3 minggu kemarin terakhir ya dia habis dari all time high seperti minggu-minggu sebelumnya kita bahas, dia di sini dan dia turun ya. Jadi kalau kita lihat kemarin hari Senin begitu dia open market di sekitar sini ya. Jumat sideways sepanjang hari, makanya dia close dan opennya pun dekat sini. Tapi begitu hari Senin kemarin market open ya, hari Senin dia sideways, sempat beberapa waktu di sini, pergerakannya nggak terlalu banyak, sedikit. Tapi begitu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia melakukan penurunan yang cukup dalam. Memang kalau untuk kasus seperti ini kita bukan kita ya, maksudnya beberapa teman-teman pasti akan bingung gitu. Wah, di mana ini kita harus masuk entry point-nya apa segala macam. Nah, itulah gunanya kita harus pakai pakai multi time frame ke time frame yang lebih kecil untuk mencari entry point yang baik ya. Dan ada satu lagi juga yang selalu jangan pernah dilupakan, itu adalah waktu trading. Jadi kita trading ini ngikutin pergerakan big player ya, dana-dana besar, dan mereka nggak 24 jam trading. Oke, jadi jam berapa aja mereka masuk ke market, terus abis itu jam berapa aja market itu terjadi high liquidity gitu, maksudnya duit banyak masuk itu kapan, itu selalu saya bahas di channel VIP kita, nanti saya taruh di deskripsi linknya. Oke, jadi ya pastilah banyak yang terciduk karena untuk yang pakai SNR pun juga di sini zone, di sini juga zone, di sini zone juga. Tapi kenapa dia break jauh gitu? Ya, memang kita awalnya kita punya zone itu di sini. Kenapa di sini saya ambil? Ya seperti biasa lah, saya selalu jelasin ini semua biar lebih detail tuh di channel VIP kita gitu. Nah, pada saat minggu lalu itu di hari Rabu atau hari Kamis itu memang udah terlihat dia akan break gitu loh di sini ya. Jadi untuk teman-teman yang lain mungkin ini dia sebut sebagai false break lah atau apa, tapi kalau saya enggak gitu. Jadi artinya apa? Artinya buyer yang ada di area sini itu udah secara volume tuh udah kalah dengan seller yang dari atas gitu ya. Kita nggak tahu apa dari sini, apa dari sini, apa dari sini. Yang jelas seller itu udah pasti lebih mendominasi gitu loh daripada buyer. Makanya pada saat minggu kemarin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia terus ke bawah. Oke, jadi ini zone-nya banyak ya. Zone-nya banyak ya, kalau kita mau ngarang-ngarang aja ya bisa aja kita sebut semua zone-nya. Tapi yang jelas untuk JJ ini, GBP JPY ini ya dia tren sementara memang masih kuat ke bawah ya. Jangan cari buy dulu. Kalau mau cari buy pun juga ya tunggu sideways lah beberapa waktu, baru dia jelas kelihatan dia putar arah, yang tadinya ke bawah terus sekarang naik. Baru bisa entry untuk naik gitu maksud saya. Oke, JJ. Next kita ke GU ya. Jadi GU ini kalau kita lihat ya pergerakannya hampir-hampir mirip dengan EU ya. Karena memang ya lawannya US dollar gitu loh. Oke, untuk GU ini GU ini ya pergerakan itu nggak terlalu banyak ya. Ya kalau kita lihat open market kemarin di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia open market di sini. Dan hari Senin pun juga dia sideways ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Dia sempat naik, turun, dan dia close-nya pun juga di sini.
Dan setelah beberapa waktu ya, setelah news USD kemarin banyak gitu kan, termasuk yang tadi saya bilang pengumuman suku bunga, terus habis itu ada FOMC juga, ada NFP di hari Jumat baru dia bergerak gitu. Tapi kenapa dia bergeraknya seperti ini? Ya untuk teman-teman yang paham dengan SNR yang kita gunakan ya ini udah jelas. Oke. Kita punya zone di sini dan ini ke break. Kenapa berhentinya di situ? Ya lagi-lagi dia berhenti di zone-zone kita. Oke, jadi dia turun. Dia turun lalu tertahan di zone ini dan dia sekarang naik. Oke, jadi untuk GU ini kemana prediksi kita selama seminggu ke depan? Ya, kalau saya lihat news USD itu nggak terlalu banyak ya minggu besok ini, itu cuman ada Selasa itu ada ISM service PMI, terus abis itu Kamisnya seperti biasa ya, setiap Kamis tuh selalu ada unemployment claims. Jadi mungkin akan sideways dulu di antara dua zone ini sebelum dia bergerak, apakah dia terus naik ke atas atau ke bawah. Oke. Itu untuk GU. Dan untuk UJ mungkin akan kita skip dulu ya, takut kepanjangan di video kali ini, jadi kita langsung ke gold aja dulu. Oke, ini cakep. Gold ini kemarin ya memang kalau bisa dibilang pergerakannya ya masih di situ-situ aja, tapi kan gold ini juga ratusan pips gitu kan. Oke, jadi kemarin pada saat news NFT dia memang naik sini, terus dia turun mendadak terus ya di sini tuh ada SNR lah intinya, di time frame kecil tuh ada gitu, dan akhirnya dia close di sini gitu. Nah tapi kalau kita lihat kenapa dia naiknya cuma sampai situ ya, selalu dan lagi-lagi kita punya zone di sini ya. Dan misalnya zone ini akan break lagi ke atas ya, dia pastinya akan membentuk all time high baru gitu ya. Tapi kalau ngelihat suku bunga ini udah mulai ditahan ya kan, terus habis itu juga pergerakan all time high juga udah beberapa kali gitu ya, mungkin ya dia belum maksud saya belum nih ya, belum tuh bisa enggak gitu, tapi belum untuk ngebreak ini belum gitu. Tapi dia mungkin akan turun. Ya kita masih punya dua zone di sini. Ya tadi saya bilang ini belum ya, jadi kemungkinan dia akan break ke bawah ini untuk ke zone terdekat kita yang ada di sini. Oke, sekali lagi trading kita ini bukan nebak-nebak, kita punya zone terus kita taruh pending order di situ, enggak. Kita tunggu dia masuk ke zone itu, ke tempat yang udah kita tandain, dan kita lihat reaksinya apa, di situ kita baru ikut. Oke, sementara ini prediksi mingguan kita seperti biasa, mudah-mudahan selalu bisa bermanfaat. Dan selalu untuk link channel Telegram komunitas kita itu selalu saya taruh di deskripsi, nanti teman-teman yang belum join bisa klik di situ. Oke. Dan untuk yang mau tanya-tanya juga kita punya admin yang ada juga linknya di situ di channel Telegram kita. Oke, gini dulu video kita untuk minggu ini. Semangat.